Salam perubahan bagi setiap kita. Hari ini kita akan belajar dari Lukas pasal 19 ayat 2 hingga ayat yang kelima. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tak jarang kita mendengar orang berkata, bukankah kita berlelah-lelah untuk sekolah atau studi, kerja, berusaha, agar kita mendapatkan kenyamanan di dalam hidup ini. Oleh karena itu tidak mengherankan banyak orang berlomba-lomba untuk mencari atau memilih sekolah yang terbaik, agar kita mendapatkan pekerjaan yang mumpuni. Dan kemudian kita akan menabung untuk membangun satu keluarga yang kita rindukan. Semua itu ditata dengan baik agar kita mampu meraih apa yang disebut kenyamanan dalam hidup ini. Saudara, Sakius pun memiliki cara berpikir seperti itu juga. Ia berusaha mendapatkan semua hal yang dicari manusia di dunia ini, hingga menjadi kepala pemungut cukai. Kesuksesan, kekayaan, dan kenyamanan hidup didapatnya secara sekaligus. Namun tahukah saudara, kenyamanan adalah musuh dari yang namanya kemajuan. Jikalau kenyamanan menjadi tujuan hidup, sangat mungkin hal itu menjebak kita untuk menjadi mandek, stagnan, alias tidak produktif, apalagi responsif terhadap perubahan. Oleh sebab itu dibutuhkan namanya anugerah agar kita berani keluar dari zona nyaman itu. Dan ternyata Sakius melakukannya. Bukan hanya butuh anugerah, hal selanjutnya butuh keberanian untuk melangkah keluar dari zona tersebut. Saudara, ayat ketiga menyebutkan dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Kata berusaha di sini terlihat ada sebuah penuntutan diri. Ada niat untuk keluar. Ada usaha untuk mendapatkan sesuatu. Kata melihat berarti menggunakan seluruh panca inderanya, pay something, memberi perhatian untuk satu fokus. Saudara, Sakius punya beberapa kelebihan. Dia punya spirit pejuang, pantang menyerah. Kalau tidak mungkin pemerintahan Romawi mempercayakan dia sebagai kepala pemungut cukai. Ia tidak mudah putus asa. Itu sebabnya ia mencari cara apapun untuk bisa bertemu dengan Yesus, walaupun harus mempermalukan dirinya sekalipun. Kendala fisik tidak bisa menghalanginya, apalagi menghentikannya. Akan ada ketidaknyamanan saat kita berjuang untuk maju atau sedang berjalan dalam pertumbuhan. Untuk bertumbuh juga dibutuhkan anugerah supaya kita mampu dan berani berkomitmen untuk secara konsisten keluar dari satu zona nyaman ke zona nyaman yang lainnya. Termasuk dalam menjalani proses pertumbuhan atau meresponi perubahan-perubahan yang sedang terjadi dalam hidup ini. Saudara, pandemi COVID-19 ini membongkar sarang kenyamanan hidup kita. Dari yang terbiasa menjadikan rumah sebagai tempat persinggahan, sekarang menjadi betul-betul rumah dalam arti yang sesungguhnya. Dari yang terbiasa terlena dan atau disibukkan oleh ini dan itu, sekarang mau tidak mau harus diam di rumah, bekerja di rumah. Mungkin awal-awalnya bingung untuk melakukan ini dan itu. Dari yang terbiasa menyerahkan pendidikan anak-anak kepada sekolah, kepada guru atau guru les atau orang lain, sekarang harus dikerjakan sendiri. Dari yang terbiasa menjalankan ibadah mungkin secara formalitas, maka sekarang akan terbukti apakah memang sungguh
Tuhan itu atau ibadah itu sebagai sebuah kebutuhan atau bukan menjadi sebuah kebutuhan bagi kita. Orang tidak akan bisa melihat kita itu beribadah waktu online itu dengan sungguh-sungguh atau tidak. Saudara, beribadah dengan persiapan yang benar seperti ketika kita beribadah offline mungkin berbeda dengan ibadah secara online. Orang pun tidak bisa mengetahui apakah kita dengan sungguh mempersiapkan ibadah online kita dengan baik, atau hanya sekedarnya kita menggunakan pakaian kita waktu beribadah, atau bisa jadi sambil tidur-tiduran, atau mungkin melakukan ini dan itu sambil kita mendengarkan ibadah firman Tuhan. Pandemi ini akan membuka realita hati kita dan hidup kita, dan masih banyak hal-hal lainnya. Nah, yang cukup menggelikan ketika kita mulai terbiasa dengan situasi yang baru ini, yaitu tinggal di rumah, kerja di rumah, menjalankan protap kesehatan dengan disiplin, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dengan orang-orang yang kita kenal sekalipun. Maka tanpa disadari, semua itu melahirkan zona nyaman yang baru. Saudara, ternyata zona nyaman tidak selalu diartikan suatu kondisi yang enak, kondisi yang lancar, kondisi yang damai, kondisi yang menyenangkan. Tidak. Kondisi yang tidak menyenangkan atau yang menyakitkan pun bisa secara perlahan menjadi sebuah zona nyaman bagi kita. Dengan kata lain, sesuatu yang membuat kita tidak mau berubah, maka itu menjadi sebuah zona nyaman bagi kita. Segala sesuatu yang membuat kita takut untuk bergerak, takut untuk memulai sesuatu, takut untuk berubah, maka kondisi itu sudah menjadi zona nyaman bagi kita. Jadi zona nyaman adalah satu zona di mana kita atau seseorang tidak memiliki keinginan untuk berusaha menjadi lebih baik, lebih maju, lebih bertumbuh, lebih dekat dengan Tuhan. Contoh yang nyata dan terlihat adalah orang lumpuh di kolam Bethesda. Puluhan tahun Alkitab menyebutkan dia dalam kondisi yang lumpuh. Mungkin awalnya ada suatu usaha untuk berjual dan menantang kerumunan orang yang punya keinginan yang sama ketika air kolam Bethesda itu bergejolak. Namun setelah sekian kali berusaha dan tidak menemui hasil, tanpa terasa dia telah mulai memendam keinginan untuk sembuh. Lama-lama tanpa sadar ia menikmati kondisi yang tidak enak ini untuk menjadi sesuatu yang akhirnya dia bisa maklumi. Oleh sebab itu bukan suatu kebetulan Yesus kemudian bertanya kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Apa respon orang lumpuh itu ketika Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Orang itu bukannya berespon, "Aku mau Tuhan, hari ini juga engkau sembuhkan aku, karena aku bertahun-tahun dalam keadaan lumpuh." Tidak. Ia mengungkapkan berbagai alasan yang menurut dia menjadi penyebab dia tidak sembuh sampai hari ini. Seolah-olah dia ingin berkata, "Tuhan, orang lain yang membuat aku seperti ini." Saudara, setiap kita memiliki zona nyaman sendiri-sendiri dengan berbagai alasan apapun. Namun dalam masa pandemi ini, di tengah-tengah dunia yang makin rentan, perekonomian yang makin sulit, kita disadarkan bahwa semua masa sulit ini Tuhan izinkan supaya kita boleh keluar dari zona nyaman kita. Saudara, ketika Sakius berani keluar dari zona nyaman dia, maka Tuhan Yesus mau masuk dalam kehidupan dia. Dan bukan hanya itu yang luar biasa, di mana dia mengalami pertemuan secara pribadi dengan Yesus, tetapi yang selanjutnya ia membuat suatu perubahan, yaitu mengembalikan uang kepada orang-orang yang selama ini dirugikannya. Namun yang penting bukan berapa banyak yang dikembalikannya, tetapi seberapa berani ia bergerak menuju perubahan itu.
Mari kita renungkan zona nyaman apakah yang harus kita bongkar dalam hidup kita saat ini. Apakah zona nyaman itu berupa ketakutan beribadah ke gereja secara offline atau onsite karena alasan kesehatan, atau karena kita sudah ternina-bobokan oleh ibadah online yang mungkin persiapannya lebih mudah. Selama ini mungkin kita juga terbiasa dilayani, disuapi oleh asupan makanan rohani kita sendiri. Namun dalam masa pandemi ini mau tidak mau kita dipaksa untuk menyuapi diri kita sendiri. Tanpa sadar kita bisa terjebak dengan kemandekan rohani kita dengan alasan tidak ada seorang yang melayani saya. Tidak ada hamba Tuhan yang mengunjungi saya. Tidak ada orang yang memperhatikan kehidupan saya. Atau alasan saya tidak mengerti teknologi ini dan teknologi itu, sehingga saya bisa memaklumi bahwa saya tidak bertumbuh karena hal-hal seperti itu. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita untuk berani keluar dari zona nyaman yang selama ini membuat kita mandek, stagnan, dan tidak berubah, apalagi bertumbuh. Mari kita berjuang untuk menuju kepada satu perubahan demi perubahan untuk makin menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.